Perkenalkan, nama saya Ika Wardining Rahmawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Di sini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwimingguan modul 1.1. Fasilitator saya, Bapak Arwahyu Sugito, dan pengajar praktik saya, Bapak Muhtadi. Dalam menulis jurnal refleksi ini, saya menggunakan model 4F yang diciptakan oleh Dr. Roger Greenaway. Yang pertama adalah fact atau peristiwa, yang kedua adalah feeling atau perasaan, yang ketiga adalah finding atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Fact atau peristiwa. Yang pertama, pada hari Kamis 13 Juni 2024 diadakan kegiatan pengenalan LMS secara virtual melalui Zoom atau YouTube oleh Dr. Kasiman dan Profesor Dr. Nunuk Suryani. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak diberi arahan mengenai teknis penggunaan LMS. Yang kedua, pada tanggal 13 Juni 2024, CGP Angkatan 11 resmi dibuka. Kemudian, semua itu diikuti oleh CGP Angkatan 11 dan dilanjutkan orientasi program guru penggerak Angkatan 11 oleh BPGP Provinsi Jawa Tengah. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak diberi arahan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan. Di hari berikutnya, pada tanggal 14 Juni 2024, saya mengerjakan pretest modul 1.1 yang berguna untuk mengukur kemampuan saya sebagai guru sebelum menerima materi pada modul 1.1. Setelah itu, saya mempelajari modul materi pada LMS tersebut. Topik yang dibahas mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Saya mempelajari banyak pengetahuan baru, diantaranya mengenai makna menuntun dalam proses pendidikan, perlunya mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam proses pendidikan, peran seorang pendidik dalam menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian tanggal 19 Juni 2024 diadakan kegiatan eksplorasi konsep secara virtual melalui Google Meet bersama fasilitator Bapak Arwahyu Sugito dan pengajar praktik Bapak Muhtadi. Pada kegiatan ini, saya dan calon guru penggerak lainnya berdiskusi mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan dikuatkan pemahaman melalui diskusi oleh Bapak Arwahyu Sugito selaku fasilitator. Pada tanggal 21 Juni 2024 diadakan ruang kolaborasi modul 1.1. Pada kegiatan ini, setiap calon guru penggerak berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian, untuk rukol selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan tugas kelompoknya, sedangkan kelompok yang lain memberi tanggapan serta pertanyaan. Kegiatan diskusi semakin menguatkan pemahaman saya mengenai sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, beserta penerapannya dalam lingkungan sekolah. Pada tanggal 29 Juni 2024, diadakan lokakarya orientasi bersama kepala sekolah dan pengawas yang dibuka oleh BPGP Provinsi Jawa Tengah. Pada sesi ini, kegiatan dipandu oleh pengajar praktik. Kemudian, calon guru penggerak diberi tugas berupa LK kesepakatan calon guru penggerak dan kepala sekolah, asesmen diri kompetensi guru penggerak, lembar evaluasi diri, dan rencana pengembangan diri guru penggerak. Pada kegiatan lokakarya tersebut, kami juga diberi arahan dalam pembuatan portofolio digital melalui Google Sheet. Ini adalah dokumentasi pada ruang kolaborasi sesi presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian kelompok lain menanggapi dan memberi pertanyaan.
Ini adalah dokumentasi lokakarya orientasi yang diselenggarakan di SMK Negeri 3 Klaten pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024. Dalam lokakarya orientasi, saya juga bergabung dengan Bapak Ibu guru yang berasal dari sekolah lain. Saya juga bergabung dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP maupun SMK. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan orientasi CGP Angkatan 11, tugas LMS, dan ruang kolaborasi secara virtual, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru yang tentunya sangat bermanfaat. Saya perlu mengubah pemikiran saya terhadap peserta didik, bahwa peserta didik adalah subjek dalam pendidikan. Pendidikan harus berpihak atau berhamba pada anak seperti konsep filosofis Ki Hajar Dewantoro. Awal mengikuti kegiatan ini, saya merasa sangat banyak tugas di LMS yang harus fokus dikerjakan sesuai deadline yang ditentukan. Kekhawatiran saya adalah tidak bisa membagi waktu antara tugas pendidikan guru penggerak, kemudian tupoksi saya sebagai pendidik di sekolah, dan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Finding atau pembelajarannya, yang pertama, pendidikan juga berarti berhamba pada anak, yang artinya semua diupayakan untuk anak. Pendidik harus ikhlas melayani, memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga di sini guru tidak menuntut apapun terhadap anak. Karena anak bukan kertas yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi sebagai pendidik, tugasnya adalah menuntun anak, menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, saya sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari program Merdeka Belajar dalam pendidikan guru penggerak. Karena menjadikan saya pribadi yang lebih bersemangat untuk dapat lebih berkembang dan berkreasi membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan anak bangsa yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Yang keempat adalah future atau penerapan. Yang pertama, setelah mempelajari modul ini, saya akan mencoba menerapkannya dalam proses pembelajaran saya di kelas, agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, saya memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan lingkungannya. Membiasakan sosial budayanya, dimulai dari pembiasaan pembelajaran yang saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, sopan santun, berdiskusi, gotong royong, dan kerjasama dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, saya memberikan pemenuhan kebutuhan anak seperti membimbing, melayani, dan mengarahkan keingintahuan mereka terhadap ilmu-ilmu yang mereka perlukan, sehingga anak-anak mampu memberi ilmu atau hal yang berfaedah untuk kecakapan hidupnya, baik secara lahir maupun secara batin. Melaksanakan pembelajaran harus memfasilitasi perbedaan peserta didik sesuai dengan karakteristik, potensi, minat, dan bakat yang berbeda. Saya merealisasikan pembelajaran harus mengetahui gaya belajar peserta didik, sehingga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menggunakan berbagai macam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, banyak hal yang harus saya benahi. Saya menyadari bahwa selama ini yang saya lakukan jauh dari kata sempurna saat saya menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik, apabila dikaitkan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Salam guru penggerak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.